Infeksi menular seksual ini spektrumnya luas. Kenapa? Karena penyebabnya juga luas. Mulai dari virus, bakteri, jamur, parasit itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Halo Sobat Menur, kembali lagi di Tetak Tetik Podcast, ruang obrolan santai tapi bermakna, membahas kesehatan dari sudut pandang ilmiah dan relevan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Rizal Gani Kaharudin, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi yang tentunya penting kita perlu pahami supaya kualitas hidup kita jauh lebih baik. Bersama saya ada dokter spesialis Obgyn Rumah Sakit Menur. Selamat datang Dokter Nabila. Selamat datang Mas Gani. Ya, dokter, kira-kira hari ini mau membahas apa dok sekilas dok? Oke, jadi hari ini kita membahas tentang kesehatan reproduksi remaja, fokusnya pada wanita dan juga pada dewasa, serta bagaimana pencegahannya, kemudian gejalanya apa saja dan apa saja yang harus diperhatikan, dampak-dampaknya juga. Oke, ya saya juga ada pertanyaan beberapa dok yang mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi awareness atau kepedulian kalangan muda untuk tetap sehat secara kualitas hidupnya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dok, masalah kesehatan reproduksi apa yang sering muncul dok akibat dari perilaku berisiko bagi remaja maupun dewasa muda saat ini dok? Oke, jadi untuk gangguan ya, masalah kesehatan reproduksi, terutama pasti yang paling sering muncul adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini spektrumnya luas. Kenapa? Karena penyebabnya juga luas. Mulai dari virus, bakteri, jamur, parasit itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Untuk jenis penyakitnya sendiri macam-macam. Ada chlamydia, gonore, kemudian dari infeksi virus HPV sendiri. Pun selain dari infeksi menular seksual juga otomatis kalau misalnya berhubungan yang tidak direncanakan pasti akan menyebabkan kehamilan juga yang tidak direncanakan, resiko kehamilan yang tidak direncanakan, seperti itu. Berarti tentunya kesehatan reproduksi ini juga kualitas hidup yang sangat penting ya dok, terutama Betul. untuk kehamilan dan untuk melahirkan seperti itu nggih dok. Oke, mungkin begini dok, kan kalangan muda itu perlu mengetahui dok, mungkin mereka belum tahu atau mungkin banyak remaja yang memang karena belum tahu jadi AB tanda-tanda awalnya. Kira-kira harus mulai dari mana sih dok dan apa sih tanda-tandanya seperti itu dok? Oke, jadi pertama tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana dan apa saja anatomi, terutama di wanita ya. Itu ada apa aja sih organ reproduksi itu. Jadi dari luar sendiri itu adalah labia atau bibir vagina luar dan dalam. Kemudian ada selaput darah atau himen. Nah, itu yang sering dikaitkan dengan keperawanan itu ya, yang kalau misalnya sudah robek itu nggak perawan dan lain sebagainya, padahal nggak ada hubungannya sih sebenarnya, itu memang anatominya sendiri. Nah, habis gitu setelah himen juga ada atasnya klitoris, itu yang untuk merangsang seksual, fungsi perangsangan seksual. Kemudian masuk lagi itu adalah liang atau lubang vaginanya. Nah, kemudian sampai di puncaknya adalah mulut rahim. Mulut rahim itu kemudian nanti dia akan naik menjadi rahim. Kemudian kanan kiri ada tangannya sebagai saluran telur. Kemudian di ujungnya adalah pabriknya, yaitu ovarium atau indung telur. Jadi sangat berkaitan antara infeksi menular seksual dan bagian rahim itu sendiri, karena semuanya sendiri berkaitan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Pun bila terjadi infeksi menular seksual dari bawah, yang dari vagina dari luar, dia bisa kalau misalnya kondisinya kronis tidak diobatin, nanti dia bisa naik ke atas. Jadi bisa ascending ke atas, bisa menyebabkan gangguan di rahim dan juga di saluran telur, bahkan di indung telurnya. Nah, kemudian pertama kali apa sih yang terutama harus aware, terutama yang paling sering terutama muncul adalah keputihan. Keputihannya yang nggak normal. Keputihan nggak normal itu gimana? Dia warnanya udah kehijauan atau dia sudah seperti keju kayak gitu. Jadi teksturnya seperti keju, kemudian kental kayak ingus kayak gitu, berbau kayak gitu, itu sudah yang nggak normal lagi. Kemudian ada perdarahan di luar siklus haid. Jadi
harusnya berdarahnya pas siklus haid aja, terus kenapa muncul flek-flek atau muncul darah di luar siklus haid. Nah, itu juga harus diwaspadai. Lalu nyeri saat berhubungan seksual. Nah, itu nyeri kenapa? Apakah ada erosi di mulut rahimnya? Apakah ada lesi atau lecet di bagian vagina atau dinding vaginanya? Kemudian ada perdarahan saat melakukan hubungan seksual, itu juga salah satu sebagai tanda. Jadi kalau muncul tanda-tanda itu, maka harus segera datang gitu. Karena infeksi menular seksual sendiri sebenarnya yang ditakutkan adalah asimptomatis. Jadi sebelumnya nggak ada gejala-gejala apa-apa, terus tiba-tiba langsung gejalanya berat. Nah, itu yang harus aware gitu. Jadi harus sebagai peringatan kayak gitu, peringatan untuk deteksi lebih dini kayak gitu. Berarti kita harus ada kepedulian ya, Dok. Betul. Dari tanda-tanda sekecil apapun itu kaum muda juga harus peduli. Betul. Ketika memang dari kondisi normal ada ketidakbiasaan itu segeralah konsultasi ke bagian tenaga kesehatan, Betul. terutama ke dokter kandungan spesialis yang menangani tersebut. Betul. Ya, tadi di awal itu dokter menyebutkan adanya infeksi dan resiko-resiko yang lain gitu kan. Nah, saya tuh pernah dengar ya, Dok. Itu ada yang namanya kan vaksin HPV atau mungkin untuk mencegah kanker lahir rahim dan penyakit rahim. menular seksual lainnya. Sebenarnya kalau vaksin ini seberapa efektif sih, Dok, dan sampai kapan kita masih disarankan untuk vaksin tersebut, Dok? Oke, jadi HPV itu adalah human papilloma virus. Human papilloma virus sendiri itu dia banyak strain-nya. Ada berbagai macam lah. Nah, human papilloma virus ini yang strain 16 dan 18 itu terutama penyebab utama terjadinya kanker leher rahim. Jadi memang sudah ada penelitian dan dari literatur juga disebutkan bahwa virus HPV 16 dan 18 ini adalah penyebab utama dari kanker leher rahim ya. Kemudian selain itu virus strain HPV lainnya itu adalah penyebab infeksi menular seksual. Nah, oleh karena itu kenapa vaksin HPV ini sangat penting sekali, karena vaksin HPV sendiri ini dia bisa melindungi terjadinya kanker leher rahim dan infeksi menular seksual hingga 80% plus deteksi dini. Jadi nanti bisa 100% jika sudah vaksin HPV dan deteksi dini. Jadi begitu penting sekali vaksin HPV ini karena satu-satunya virus yang bisa dicegah istilahnya gitu ya itu adalah vaksin dengan vaksin HPV ini. Nah, kemudian mulai kapan? Jadi dari pemerintah sendiri sudah ada program dari pemerintah itu usia 9 sampai 14 tahun. Nah, kemudian setelah itu bila belum melakukan vaksin, kita lihat apakah sudah berhubungan seksual atau belum, bagaimana seksual aktifnya, dan virus HPV ini bisa dipakai atau bisa digunakan sampai dengan usia 45 bahkan hingga usia 45 tahun. Tapi tetap harus dikonsulkan dulu bagaimana apakah pasien ini memungkinkan untuk dilakukan vaksin HPV karena harus dicek secara keseluruhan dulu semuanya kayak gitu. Jadi memang sudah dari sejak usia 9 tahun sudah bisa melakukan vaksin HPV kayak gitu. Berarti dari mungkin 9 tahun Betul. Kurang lebih sampai dengan umur 40-an seperti itu. Betul. Ya, Dok. Jadi tentu vaksin ini aman ya, Dok? Sangat dianjurkan, terutama bagi yang belum sangat-sangat disarankan untuk yang belum seksual aktif kayak gitu. Jadi untuk yang belum pernah berhubungan seksual itu sangat-sangat disarankan untuk melakukan vaksin HPV. Pun untuk yang sudah seksual aktif tetap bisa juga, cuman diperiksa dulu, dikonsulkan dulu kepada dokter karena harus dievaluasi terlebih dahulu apakah memungkinkan untuk dilakukan vaksin HPV. Tapi masih bisa sampai dengan usia 45 tahun itu tadi. Ya, begitu teman-teman Sobat Menur. Kemudian selanjutnya dokter tadi menyebutkan direkomendasikan sebelum ini ya seksual aktif. Betul, ya. sebelum seksual aktif. Nah, ketika memang dari masyarakat dewasa gitu ya yang sudah seksual aktif secara seksual, pemeriksaan kesehatan rutin itu direkomendasikan seberapa sering, Dok? Apakah dalam periode tertentu atau mungkin ketika ada hal-hal yang muncul
tidak sesuai dengan normalnya gitu, Dok. Oke, jadi kalau sudah seksual aktif memang berarti kan sudah dari mulut rahim dan dari vaginanya itu kan sudah ada lecet, sudah ada lesi karena kan sudah berhubungan secara seksual. Nah, itu pasti mukosanya, sel-selnya itu pasti berbeda dengan yang belum pernah seksual aktif. Pasti dia akan sudah ada mengalami perubahan secara sel. Nah, perubahan secara sel ini yang harus kita deteksi, yang harus kita evaluasi. Kalau memang sudah seksual aktif, maka disarankan untuk melakukan pap smear. Melakukan pap smear, kemudian screening apakah ada resiko tinggi dari infeksi menular seksual. Nah, kalau memang dari deteksi dini atau pap smear, kemudian juga sudah dilakukan vaksinasi HPV, maka nanti perlindungannya bisa sangat maksimal untuk melindungi dari kanker leher rahim. Karena kanker leher rahim itu nggak serta-merta, maksud saya tidak langsung datang, tidak langsung kena. Jadi dia spektrumnya sangat luas, nggak langsung terjadi kanker. Sebelum kanker itu adalah lesi prakanker. Nah, di lesi prakanker ini sendiri dia bisa selama 5 sampai 10 tahun. Jadi dalam waktu selama jangka panjang itu masih sangat-sangat bisa dicegah, masih sangat-sangat bisa diobati. Seperti itu, Mas. Oke, jadi memang secara pemeriksaan rutin itu wajib dilakukan ya, Dok? Betul, karena spektrumnya sangat luas banget. Jadi dalam waktu jangka sekian tahun ini, masa kita nggak melakukan apa-apa gitu kan, eman-eman seperti betul. itu. Nah, gitu. ngapunten, Dok, kalau misalkan memang harus pemeriksaan rutin ya, Dok, dalam 1 tahun misalkan, itu disarankan dalam periode berapa atau mungkin berapa tahun sekali atau berapa Jadi triwulan? nanti tergantung dari hasil pap smear-nya. Kalau hasil pap smear-nya normal, maka nanti bisa diulang tiap 3 hingga 5 tahun kayak gitu. Nanti tergantung dari hasil pap smear, tapi tetap kalau misalnya sudah aktif secara seksual sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Dan kalau misalnya sudah seksual aktif dan belum vaksin HPV, tetap bisa dilakukan vaksin HPV dengan konsultasi terlebih dahulu gitu. Oke, itu teman-teman, jadi memang bagi remaja atau mungkin dewasa muda yang sudah seksual aktif sangat disarankan untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin. Dan seperti di awal, Dok, mungkin ini kembali ke awal ya, tadi disebutkan bahwa sebenarnya itu banyak infeksi yang bisa beresiko untuk kesehatan reproduksi. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai infeksi klamidia, Dok. Oke. Secara sederhana, infeksi klamidia ini masih dianggap ringan, tapi bisa berkembang menjadi penyebab infertilitas atau bahkan yang tadi disebutkan berpengaruh ke kehamilan atau mungkin sulit punya anak. Bagaimana itu, Dok? Oke, jadi sebenarnya nggak cuma klamidia ya, tapi semua infeksi menular seksual yang efeknya menimbulkan terutama keputihan berlebih yang nggak normal. Ini nanti lama-lama naik ascending, jadi naik, kemudian bisa menyebabkan gangguan di saluran telur atau tuba falopi, di mana itu adalah jembatan untuk sel telur ini nanti masuk yang sudah dibuai oleh sperma tentunya masuk ke dalam rahim. Nah, ini yang mengganggu di daerah situ dan juga bisa menyebabkan jaringan parut kalau misalnya terjadi abses di daerah saluran telur. Nah, itu makanya nanti dia resikonya kalau dibiarkan terus-menerus radang panggul ini bisa menyebabkan infertilitas seperti itu. Nah, mengenai infertilitas ini, Dok, selain infertilitas, dampak jangka panjang dari infeksi menular seksual itu yang tidak diobati dengan tepat terhadap kesehatan wanita dan pria itu seperti apa, Dok? Jadi kalau misalnya dampak jangka panjang terutama menyebabkan peradangan panggul, pelvic inflammatory disease secara kronis. Nah, kalau sudah kronis ini nanti untuk pengobatannya pasti nggak gampang, nggak mudah ya. Maksudnya pasti butuh effort seperti dibandingkan bila sudah terdeteksi dari awal. Kemudian juga bisa ada komplikasi dari infeksi menular seksual dan bahkan bisa menyebabkan kanker serviks atau infeksi menular seksual lainnya itu tadi, Mas. Jadi itulah nanti yang disebutkan di awal, pentingnya kita Screening awal, deteksi dini. kemudian kita harus vaksin seperti itu ya, Betul. Dok. Nah, oke. Jadi sebenarnya kesehatan reproduksi ini kan menjadi kepedulian bukan hanya dari wanita ya, Dok, tapi Betul. juga lingkungan sekitar, baik itu juga dari pria terdekat, entah itu keluarga ataupun pasangannya seperti itu ya, Dok. Kemudian
secara psikologis ya dok, ini kan berkaitan dengan pria dan wanita yang berkeluarga. Bagaimana dok masalah kesehatan reproduksi ini bisa mengancam rencana masa depan seseorang dalam berkeluarga misalnya, atau pendidikan, karir, atau yang tadi saya sebutkan kehidupan berkeluarga. Oke, jadi terutama yang pasti mengganggu dirinya sendiri ya Mas ya, mengganggu dirinya sendiri dalam karirnya dia, apakah dia bisa berkembang apa enggak setelah ini. Ke psikisnya pasti akan mempengaruhi banget. Kemudian bagaimana relasi antar karir, terutama di tempat kerja, itu pertama kali. Kemudian juga relasi di keluarganya, belum tentu keluarganya juga mau menerima. Jadi dampak psikologisnya ini cukup berat, makanya oleh karena itu butuh support system yang mendukung sekitarnya, dari keluarganya terutama, dari orang terdekat terutama, kayak gitu Mas. Jadi memang kepedulian ini bukan hanya tugas dari seorang diri ya, Betul. jadi dari lingkungan sekitar yang mendukung, baik itu keluarga, teman, ataupun pasangannya Betul. kelak nanti seperti itu. Nah, kemudian dok, eh, yang menarik ini mengenai mengajak lingkungan untuk tetap aware, terutama untuk calon pasangan atau pasangannya. Sehingga kan di sini kan harus ada yang mengajak ya dok. Bagaimana sih dok mengajak pasangan untuk berdiskusi, untuk bisa bersama-sama itu juga sama pandangannya aware terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi dan pencegahannya, tanpa terkesan kayak menuduh bahwa mengajak pemeriksaan dikiranya hal yang lain seperti itu. Jadi pendekatannya memang harus barengan sih Mas. Jadi kayak diajak, yuk kita sama-sama sehat, yuk kita sama-sama periksa. Iya. Karena kan kita jangka panjang nih maunya nih, goalnya jangka panjang. Jadi ayo kita sama-sama periksa, karena kesehatan reproduksi ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Jadi nggak menyalahkan, tapi memang mengajak bareng untuk evaluasi bersama, deteksi dini bersama kayak gitu. Jadi bukan yang menyalahkan seperti itu. Jadi memang diperlukan ya dok, misalkan memang untuk pranikah ataupun yang memang sudah menikah, itu juga harus ada kepedulian dari kedua belah pihak seperti betul. itu ya dok. Iya. Ya, selanjutnya dok, tadi kan sudah kita tahu bahwa infeksi ini perlu dukungan supaya tidak beresiko seperti itu ya. Nah, dari dokter sendiri nih, tips pencegahan yang bisa disampaikan kepada Sobat Menur supaya bisa meningkatkan kualitas hidupnya, silakan dok. Oke, jadi pertama kali pasti kita harus edukasi dini. Jadi kepada orang tua itu wajib, penting banget edukasi dini mengenai kesehatan reproduksi. Jadi jangan dianggap sebagai hal tabu. Bahkan dari awal itu sangat penting tentang edukasi kesehatan reproduksi dari awal, sedari dini, saat masih kecil. Itu nanti efeknya nanti ke remaja, ke berikutnya. Kemudian jangan lupa deteksi dini, pasti itu deteksi dini. Bila memang belum aktif secara seksual, maka lakukanlah vaksin HPV. Bila memang sudah aktif secara seksual, maka lakukanlah deteksi dini dan juga vaksin HPV dengan konsultasi terlebih dahulu. Jadi memang awal itu memang dari keluarga ya dok, Betul. dari sejak kecil, supaya terbiasa dengan edukasi reproduksi, baik itu meskipun anak itu laki-laki juga tetap Betul. Jadi diberikan jangan edukasi seperti itu dok. jangan dianggap sebagai hal-hal yang tabu gitu. Kalau sekarang kan di masyarakat masih seperti itu dianggap saru, masih Iya. ya itu jangan seperti itu, karena memang itu yang penting gitu saat ini, karena makin kesini kehidupan kan makin bersifat global ya, global liberal. Nah, itu yang harus kita aware dari saat sekarang. Ya itu Sobat Menur yang saran dari Dokter Objin kami untuk bisa menjadi perhatian bersama sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Kemudian tadi disebutkan bahwa adanya peran orang tua ya dok, terutama di dalam keluarga. Pesan singkat aja dok, sampaikan kepada orang tua untuk membuka komunikasi tentang reproduksi ke anak-anak mereka dok. Jadi kepada orang tua ini jangan menghakimi ya, tapi tadi sudah disampaikan juga sama Mas ini, jangan menghakimi, jangan menyalahkan, tapi bangun komunikasi secara terbuka, jujur, empati, dan mengajak gitu. Jadi memang nggak boleh untuk menyalahkan atau menuduh gitu. Nanti dari anak-anaknya nggak terbuka malahan kayak gitu. Jadi memang harus pendekatannya harus lebih mengajak gitu. Jadi memang benar-benar kayak bareng gitu, secara barengan seperti itu. Jadi memang berarti
dalam keluarga itu harus ada komunikasi dua arah ya toh. Bagaimana edukasi ini bisa berjalan supaya anak paham, orang tua juga bisa mengerti mengenai kondisi yang sedang terjadi di keluarganya seperti itu. Baik Sobat Menur, tak terasa tadi kita sudah membahas mengenai sistem kesehatan reproduksi. Kami tunggu kunjungannya di Rumah Sakit Menur. Salam sehat untuk kita semua dari Rumah Sakit Menur.